Kebanyakan wanita mendapat hadiah dan kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Namun tidak dengan Jonghyun yang malah didatangi seorang pria yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Dan memberinya sebuah ramalan bahwa kehidupannya akan berakhir dalam 6 jam ke depan. Ramalan yang terdengar sangat tidak masuk akal dan tentu saja membuat Jonghyun meragukannya. Namun bukannya menghindari kematian, Jonghyun malah menjemput takdirnya dengan mencari orang yang mungkin saja menjadi pelaku yang akan mengakhiri kehidupan dirinya. Oke lah, siapa yang pas ulang tahun pengen mendapat kabar baik dan kebahagiaan? Silahkan subscribe dan like dulu channel ini supaya kita bisa cerita tentang film kemarin. Seorang wanita bernama Jonghyun tiba-tiba saja berpapasan dengan seorang pria saat dia sedang menyeberang jalan. Dan tanpa basa-basi, pria itu pun langsung mengucapkan, "Kau akan mati dalam 6 jam." Jonghyun yang hidup sendirian setelah memutuskan pergi meninggalkan keluarganya harus berjuang keras untuk tetap hidup di tengah kerasnya kehidupan, melawan kesepian dan kurangnya perhatian serta kasih sayang. Wanita pekerja keras yang rela melakukan banyak pekerjaan seharian walaupun gajinya pas-pasan. Bahkan mungkin kurang untuk sekedar check out barang di keranjang. Jonghyun memiliki sebuah kalimat yang selalu jadi pengingat sekaligus jadi penguat, yaitu jangan mati, bertahanlah. Saat Jonghyun sedang menjaga toko, Jonghyun kedatangan seorang pelanggan tetap yang mungkin saja dia adalah orang asing yang paling dekat dengan Jonghyun. Dia adalah Ki-hun, seorang polisi yang Jonghyun kenal. Jonghyun memberitahu bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Bersamaan dengan itu, Ki-hun pun menawarkan makan malam yang enak untuk Jonghyun. Jonghyun sebelumnya sudah punya janji bertemu dengan temannya. Namun sebelum itu, dia pergi ke toko pakaian untuk membeli hadiah untuk dirinya sendiri di hari ulang tahunnya. Namun label harga selalu saja menjadi alasan Jonghyun untuk tidak membelinya. Namun sebuah baju berwarna biru nampaknya cocok dengan seleranya serta cocok dengan dompetnya. Di usia yang akan menginjak ke 30 tahun, selalu saja Jonghyun teringat dengan keadaan rumah yang dia anggap mengerikan. Dan disinilah dimana kita lihat di awal video tadi. Jonghyun bertemu seorang pria asing yang tiba-tiba saja mengatakan bahwa Jonghyun akan mati dalam 6 jam ke depan. Dan pria ini bernama Jungwoo. Tentu saja Jonghyun yang bertahan di kerasnya kehidupan setiap hari tidak memperdulikan sebuah kalimat remeh dari seorang pria yang tidak dia kenal. Jonghyun menemui temannya yang bernama Minjung yang sebelumnya sudah berjanjian. Namun ternyata Minjung sedang menunggu pacarnya. Dan terpaksa Jonghyun pun membatalkan niatnya untuk bertemu dengan Minjung. Dan lagi bad moodnya, Jungwoo malah menghampiri Jonghyun. Dan kali ini Jungwoo menyelamatkan Jonghyun yang hampir saja tertabrak sepeda motor. Dengan perasaan percaya tidak percaya, akhirnya Jonghyun meminta penjelasan dari Jungwoo. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu kepada Jonghyun? Jungwoo pun menjelaskan bahwa Jungwoo dapat melihat masa depan orang yang akan mati. Begitu juga dengan Jonghyun yang kali ini hanya mempunyai waktu 5 jam 49 menit lagi. Sementara itu di tempat lain polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang dimana sebelum korban akhirnya mati, korban sempat diberitahu bahwa dia akan mati dalam 8 jam ke depan. Di sini Ki-hun menjadi salah satu tim yang menyelidiki kasus pembunuhan ini. Jonghyun pun mulai kepo dengan Jungwoo. Dan ternyata penglihatan yang didapat oleh Jungwoo tentang orang yang akan mati tidak bisa dikontrol oleh Jungwoo. Itu akan muncul begitu saja.
Lebih lanjut, Jungwoo memberitahu bahwa Jongyun akan mati dibunuh seseorang dengan cara ditikam. Namun siapa pelakunya? Jungwoo tidak bisa melihatnya. Serta jam tangan Jongyun yang menunjukkan tengah malam meyakinkan Jungwoo bahwa kejadian itu akan terjadi pada jam 12 malam. 그게 왜 오늘인데? 네 말. 아, 그럼 나 이거... Sementara itu, kepolisian nampaknya mendapat jalan buntu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Karena minimnya barang bukti mempersulit penangkapan pelakunya. Namun seorang anggota polisi junior bernama Yoongjun telah mengamankan sebuah rekaman dari dashboard mobil yang mungkin saja bisa memudahkan mengungkap siapa pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. 뭐 전형적인 자기 과시형 범행 패턴. 자, 아직 확정적인 거 아니니까. Balik lagi sama Jongyun yang nampaknya mulai mempercayai Jungwoo setelah mendengar kasus-kasus pembunuhan yang telah terjadi, di mana pembunuhan tersebut sudah Jungwoo ketahui akan terjadi. Namun para korban tidak mempercayai Jungwoo. Salah satunya pembunuhan yang sedang polisi tangani saat ini. 윤정아. 그때 Akhirnya Jungwoo memutuskan mengikuti kemanapun Jongyun pergi. Jongyun yang mulai mempercayai Jungwoo kini mulai berniat untuk mencari seorang penguntit yang mungkin saja akan menjadi pelaku yang membunuh dirinya. 전화했는데 해결했어요. Namun pada saat itu terlihat ada seorang pria yang sedang mengawasi Jongyun dan Jungwoo dari kejauhan. Mereka pun pergi ke rumah penguntit tersebut dengan sisa waktu 5 jam lagi menuju kematian Jongyun. Dalam perjalanannya, Jongyun mulai mengingat masa lalunya dengan penguntit tersebut. 3시간 동안 데이트를 하고 돈을 Dulu, 받아. Jongyun yang bekerja sebagai pacar bayaran bertemu dengan seorang pria kesepian. Pria yang tak banyak bicara namun seringkali memberikan sesuatu menjelang perpisahan. Pria yang bahkan Jongyun tidak pernah kenal siapa namanya. Sementara itu, Yoongjun mendapat informasi baru mengenai kasus pembunuhan yang ternyata korban adalah mantan karyawan sebuah klub malam bernama Mes. Dan kasus bunuh diri lain juga korbannya pernah bekerja di klub Mes tersebut. Namun informasi yang didapat oleh Yoongjun malah membuatnya kehilangan kasus ini. Karena kapten malah menunjuk orang lain untuk menanganinya. Dan ternyata kapten memiliki sebuah HP yang dimana ada sebuah aplikasi yang pada akhirnya sang kapten menguninstall aplikasi tersebut. Sementara itu, Ki-hun memberi pengertian untuk Yoongjun agar mempercayai Ki-hun sebagai seniornya untuk menangani kasus ini. Sementara itu, ternyata Jongyun juga pernah bekerja di klub Mes tersebut. Klub yang problematik karena mempekerjakan remaja di bawah umur, membuat Jongyun diperiksa untuk dimintai keterangan. Dari situlah awal mula Jongyun mengenal Ki-hun. Klub Mes mempunyai sebuah aplikasi yang lewat aplikasi tersebut pelanggan bisa mendapatkan pasangan yang cocok untuk mereka. Dan karena alasan ekonomi lah Jongyun bekerja di tempat seperti itu. Dan ternyata pria misterius yang memantau mereka berdua masih saja mengikuti Jongyun dan Jungwoo. Setelah sampai di rumah penguntit, ternyata dia sudah tidak ada di sana. Karena menurut pemilik rumah, si penguntit sudah pergi pulang ke kampung halamannya dan akan menggunakan perahu jam 9:30 malam itu. Dan ternyata pria misterius yang mengikuti mereka berdua adalah anak buah dari Ki-hun yang ditugaskan untuk mengawasi Jongyun. Ki-hun pun menggunakan wajah Jungwoo untuk memastikan siapa sebenarnya Jungwoo ini. Tiba-tiba kepala Jungwoo kesakitan dan dia pun melihat seorang nenek di rumah sakit dengan keluarga yang mengelilinginya.
Seketika Jong Yun pun teringat dengan neneknya yang 2 minggu lalu kecelakaan. Jong Yun coba meneleponnya, namun sayangnya teleponnya tidak aktif. Tiba-tiba Jong Yun melihat penguntit yang selama ini dia bicarakan. Jong Yun pun ketakutan melihatnya. Namun ternyata penguntit ini bersikap ramah kepada Jong Yun, serta berpamitan kepada Jong Yun sembari mengembalikan boneka kecil yang pernah Jong Yun berikan dulu. Dan pada saat itu pula akhirnya mereka saling mengetahui nama satu sama lain. Dan itu berarti si penguntit bukanlah seseorang yang nantinya akan membunuh Jong Yun. Lantas siapakah orangnya nanti? Sementara itu nenek Jong Yun juga ternyata baik-baik saja. Itu membuat Jong Yun sempat berpikir, apakah benar apa yang diramalkan Junwoo akan terjadi? 할머니 괜찮으시대. 네가 말한 악몽. Sementara itu pihak kepolisian mengidentifikasi seseorang yang sering mengirimkan pesan anonim kepada kepolisian tentang adanya seseorang yang akan mati, dan ternyata itu adalah Junwoo, seorang pria yang kekasihnya sudah lama tewas. Dari informasi tersebut, Ki-hun memutuskan untuk menetapkan Junwoo sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang sedang dia tangani dan akan melaporkannya kepada kapten. Namun ternyata Yunju memiliki sebuah video di mana kapten nampaknya punya hubungan dengan klub mes. Dan ternyata Ki-hun juga sudah mengetahuinya. Itu berarti dari pihak kepolisian juga sudah problematik dari dalam instansinya. Yang jika kasus pembunuhan berantai mantan pekerja klub mes terbongkar, maka citra kepolisian akan hancur saat itu juga. Maka dari itu, Ki-hun akan menggunakan Junwoo sebagai target untuk meminimalisir dampak buruk bagi kepolisian dengan menetapkannya sebagai tersangka. 이젠 Di tempat lain, Jong Yun dan Junwoo pergi ke sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan alat pertahanan diri. Mereka ditawari sebuah rompi anti peluru, namun sayangnya masih tembus akan sayatan pisau. Tiba-tiba saja Ki-hun menelepon Jong Yun dan memberitahu kalau Junwoo adalah tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Ki-hun pun meminta Jong Yun untuk membantunya menangkap Junwoo. Mereka berdua pun pergi ke tempat di mana Jong Yun akan mati pada malam itu. Sesampainya di sana, Junwoo menyetel timer menyambut kematian Jong Yun. Sementara itu, anak buah Ki-hun yang sedari tadi mendapat tugas untuk mengikuti Jong Yun akhirnya mendapat tugas dari kapten untuk memberi lokasi dia sekarang. Serta kapten juga menyuruh anak buah itu untuk berbohong memberitahu Ki-hun bahwa dia mau kembali ke kantor. Yang padahal kapten juga memintanya untuk terus mengawasi keadaan. Sesaat setelah itu, Yunju datang dan mengancam akan melaporkan kapten ke divisi internal jika kapten tidak mau terbuka tentang hubungannya dengan klub mes. 네가 알고 있는 그대로야. Sementara itu, Junwoo tiba-tiba saja meragukan kepercayaan Jong Yun terhadapnya. Dan itu membuat Jong Yun menjadi ketakutan. Apalagi saat itu Junwoo mengatakan bahwa sudah waktunya Jong Yun mati. Mungkin kalian akan berpikir kalau Junwoo akan menghabisi Jong Yun saat itu juga. Namun ternyata Junwoo malah memohon pada Jong Yun untuk mempercayainya. 시간 다 됐잖아. 믿어. Dan tiba-tiba datanglah Ki-hun dengan menodongkan pistol pada Junwoo. Junwoo pun sesegera mungkin mengambil pisau miliknya. Dan setelah beberapa saat akhirnya Junwoo menyadari tato di tangan Ki-hun sama persis dengan tato pembunuh yang akan membunuh Jong Yun. Junwoo coba menyerang Ki-hun, namun dengan cepat Ki-hun menembak Junwoo. Suara tembakan itu pun terdengar oleh anak buah Ki-hun yang masih berada di sekitar lokasi. Jam di HP pun menunjukkan pukul 12 tepat. Namun jam tangan milik Jong Yun masih menunjukkan pukul 11 lebih 59 menit. Itu menunjukkan ramalan Junwoo akan segera terjadi. Dan benar saja, akhirnya Ki-hun menunjukkan jati dirinya.
bahwa ternyata Ki-hun lah pelaku dari pembunuhan berantai mantan pekerja dari klub mes. Berdalih melindungi masyarakat dan menghukum para penjahat, Ki-hun dengan tega menghabisi nyawa mantan pekerja klub mes yang telah mengeksploitasi para remaja. Dan kali ini giliran Jong-yun yang akan menjadi korban selanjutnya. Jong-yun pun ditikam di bagian dada dan nampaknya ramalan itu benar-benar akan terjadi. Namun tiba-tiba Junwoo bangkit lagi dan menyerang Ki-hun. Pergelutan pun dimenangkan oleh Junwoo dan hampir saja Junwoo membunuh Ki-hun, namun Jong-yun berhasil menghentikannya. Sesaat setelah itu, polisi lain pun datang hingga akhirnya Ki-hun pun ditangkap juga. Namun Ki-hun tidak dibawa menggunakan mobil polisi, melainkan dibawa oleh kapten menggunakan mobil pribadi. Dan semua kejadian yang telah dialami, Jong-yun telah merekamnya dan bisa dijadikan bukti agar Ki-hun bisa mendapat hukuman yang setimpal. Dan di sini kita bisa tahu mengapa Junwoo bisa bangkit lagi setelah tertembak. Itu karena Junwoo menggunakan rompi anti peluru yang dia dapatkan tadi. Junwoo pun mulai menceritakan awal mula dia mendapat penerawangan. Dimulai saat Junwoo melihat mantan pacarnya harus tewas, dan saat pemakamannya Junwoo juga melihat kematian dari teman pacarnya. Namun pada saat itu Junwoo tidak tahu kapan tanggal dan waktunya. Yang Junwoo tahu adalah mereka adalah pekerja di klub mes. Dan setelah melihat Jong-yun, anehnya Junwoo bisa tahu kapan waktu dan tanggal kematian itu akan terjadi. Hingga akhirnya Junwoo pun memutuskan untuk tetap bersama Jong-yun. 문득 그런 생각이 들었어. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Junwoo dan Jong-yun pun bertemu kembali. Sekarang, Junwoo berhenti melihat kematian lagi. Namun hal terakhir yang Junwoo lihat adalah Jong-yun hidup bahagia sampai nenek-nenek dikelilingi keluarga yang menyayanginya. Dan Jong-yun akan mati 60 tahun kemudian. Dan selesai. Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagaimana nasib Ki-hun sekarang. Apakah dia dihukum bersama dengan kapten atau malah kapten menyelamatkan anggotanya? Seperti yang banyak terjadi di